Baik, terima kasih untuk Mas Afrino, ini sepertinya sudah mengcover Ustadz Maliki. Iya, Assalamualaikum buat semua jamaah taklim ngaji kabar di kesempatan sore ini. Ini buat saudara kurangnya ya. Mungkin Ustadz Maliki terkendala jaringan. Mungkin bisa di cover aja dengan saudara kurangnya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran atau apa. Sambil kita menunggu saudara kita Ustadz Maliki. Infonya demikian aja buat kurangnya. Mungkin bisa terkopi sekali ya modulasiku. Baik, Mas Afrino, untuk karena Ustadz Maliki mungkin ada terkendala sinyal, mungkin akan saya bacakan sedikit ayat Al-Quran, mungkin satu atau dua. Iya, Assalamualaikum Ustaz Daniel. Alhamdulillah ya. Yang sorry buat Rania langsung saya mute. Assalamualaikum Ustaz Daniel. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz Daniel langsung menghandle untuk Ustaz Maliki. Monggo buat Ustaz Daniel. Iya, terima kasih Mas Afrino. Maaf ini untuk semua jamaah taklim yang sudah berkumpul. Saya naik tanpa dipanggil karena narasumbernya untuk saat ini mungkin kesusahan sinyal ataupun terpental ya. Jadi mohon maaf sekali kalau mungkin saya yang akan membackup ataupun mendampingi Ustadz Maliki yang saat ini terpental. Saudaraku, jamaah taklim pengguna ekspresi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang mengcopy tadi apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Maliki, tetapi garis besarnya taqiyun, qalbiyun taqiyun, hati yang bertakwa. Itu adalah hati yang selalu tertanam kata-kata zikrullah. Hati yang senantiasa tertanam kata-kata ingat kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan membaca dzikir-dzikir pagi, petang, dan malam, dengan senantiasa mengerjakan amal yang memang dianjurkan oleh agama, itulah yang namanya qalbiyun taqiyun, ataupun hati yang senantiasa rindu kepada Allah, hati yang senantiasa tergantung kepada Allah, hati yang senantiasa mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah, Allah akan menjaga hati kita agar tetap tertanam takwa ini ila yaumil qiyamah. Maka mustami'in yang saya muliakan, mari kita sama-sama senantiasa menanamkan diri kita, hati kita. Karena apapun yang kita kendalikan adalah tergantung dari hati-hati kita sendiri. Di sebuah hadis mengatakan idza soluhat jazada kulluhu. Ketika hati kita baik, ketika hati kita itu mempunyai sifat amal yang khair, amal yang baik, insya Allah segala perbuatan kita, segala amal kita aplikasikan dengan baik pula. Tetapi wa idza fasadat jazadu kulluhu. Dan ketika hati ini rusak, ketika hati ini jauh dari Allah, ya, hati Allah adalah ketika mendengar kalimat-kalimat Allah dibacakan biasa-biasa saja. Ketika mendengar lafaz Allah dibacakan, dia tidak tersentuh sedikit pun, maka ini yang rusak. Kalau sudah seperti itu mustahil. Kalau hatinya rusak terus perbuatannya baik, tidak mungkin. Karena apa? Aplikasi ataupun amalan yang kita perbuat itu adalah aplikasi dari hati kita. Maka idza fasadat jazadu kulluhu. Dan ketika hati itu rusak, maka rusak juga semua perbuatan kita. Maka mari kita jaga hati agar terbebas dari penyakit-penyakit hati, agar kita menjadi hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hati-hati ataupun insan yang beriman kepada Allah adalah ketika mendengar asma Allah dilefatkan, ketika mendengar suara ada kata-kata Allah,
itu terdengar, maka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tersentuh hatinya karena merasa jauh dari Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah seluruh keimanan kita, bertambahlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa adalah hati yang terjaga oleh Allah, hati yang senantiasa rindu kepada Allah, hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan menjaga hati kita semuanya dan kita digolongkan dengan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan Barania, barangkali ada user yang mau bertanya, user yang mau menjelaskan tentang apa yang disampaikan Ustadz Maliki tadi, dipersilahkan Mbak Rania di Bandung. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini untuk yang ingin bertanya, alhamdulillah sudah naik ke atas. Ini ada Mas Budi Kendal. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya bertanya ini Pak Ustadz. Saya punya teman ya. Punya teman, dia punya mantan. Mantan ini kan apa ya? Hanya niat untuk menghabisi hartanya saja. Jadinya untuk tunangannya kan gak jadi Pak Ustadz. Itu ditolak sama pihak keluarga, dia sakit hati. Terus dia main dukun Pak Ustadz. Ingin membunuh si mantan si perempuan ini dengan cara dia ngirim santet. Ya gimana caranya itu Pak Ustadz untuk menanggulangi itu atau mungkin membentengi gitu Pak Ustadz. Ini saya cuma menyampaikan dari teman aku yang lagi saat ini sering dihantui gitu Pak Ustadz. Terima kasih Mas Budi Kendal dari Jawa Tengah ya, Kendal Jawa Tengah. Terima kasih, mudah-mudahan sehat Mas Budi ya. Ini mungkin bukan teman Anda tapi pengalaman Anda pribadi. Tapi nggak apa-apa ya, dialihkan ke temennya itu. Itu Mas Budi yang punya Kendal Jawa Tengah ya. Terima kasih, sehat ya Mas Budi bersama keluarga tentunya. Salam hormat untuk Anda, salam persahabatan tentunya. Baik. Untuk inti dari pertanyaannya Mas Budi adalah untuk membentengi diri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah itu menurunkan, Quran itu diturunkan itu untuk syifa, untuk obat. Nah, obat pelindung dan segala hal. Maka bentengi diri dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ada juga doa-doa maksurat, doa-doa yang memang dianjurkan, mukjiz, dan di musannifnya wali-waliullah, itu juga bisa untuk membentengi diri, terutama apabila kita mau bepergian ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ataupun kita mau narik kita mau jalan yang agak jauh, bacalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa 'alaihi rabbul arsyil karim arsyil azim. Insyaallah doa-doa yang seperti itu mudah-mudahan bisa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan syaitan yang memang akan menggelincirkan kita sendiri. Ya, itu insyaallah, dan bentengi diri dengan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya jawabannya. Jadi membaca Al-Qur'an itu bukan sekedar seni, bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar daripada nganggur. Tapi yang namanya membaca Al-Qur'an di samping itu adalah sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim, seorang mukmin. Secara otomatis itu akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitu ya Mas Budi, terima kasih atas mampirnya. Dan mungkin segini saja ya, karena saya juga lagi nggak terkondisikan untuk ngaji nih, masih ada sesuatu, makanya tidak pakai perangkat. Untuk mustami'in semuanya terima kasih.